Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya takdimi seluruh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren An-Nuqayyah dan yang saya hormati Rektor Institut Sains dan Teknologi An-Nuqayyah beserta para sivitas akademika, dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu agama Islam Bapak Ahmad Zainuddin Aziz MPD. Saya Ida Ruhaniatin dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi semester 1 akan memenuhi tugas UAS dengan menceritakan kisah tentang Zinirah yang memilih buta demi mempertahankan akidah. Zinirah adalah seorang muslimah lahir dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Kehidupan yang serba kekurangan, ia berasal dari keturunan bangsa Roma. Zinirah tidak terkenal karena kecantikannya, karena ia memang tidak memiliki kecantikan. Ia hanya seorang hamba sahaya, namun ia mempunyai akidah yang tebal pada masa itu. Zinirah terpisah dari keluarganya dan ketika itu ia menjadi seorang tawanan perang. Sejak itu, ia menjadi hamba sahaya, dijual dan sering ditukar dari tangan ke tangan. Sepanjang jadi hamba sahaya, Zinirah sering diperlakukan kasar, dan ada kalanya diperlakukan seperti binatang oleh tuannya. Suatu ketika, Zinirah berkenalan dengan seorang hamba yang senasib dengannya, yang dari hamba itu ia mendapatkan setitik cahaya Islam, karena hamba tersebut menjelaskan ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya. Penjelasan ajaran tersebut membuat hati Zinirah terbuka, dan dengan sepenuh hati seketika itu Zinirah memeluk Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Pada peringkat awal keislamannya terpaksa harus dirahasiakan, melihat situasi yang akan mengancam dirinya dari masyarakat sekitar yang sangat membenci Islam. Ia melakukan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi dan sangat hati-hati, karena tuannya sangat memusuhi Islam. Zinirah termasuk orang pada masa awal yang masuk Islam. Permulaan Islam itu penuh cobaan. Siapa yang memeluknya maka dia tidak dapat terlepas dari cacian, kecaman, dan siksaan serta berbagai cobaan lainnya. Itu semua dirasakan oleh Zinirah itu sendiri. Nasibnya lebih malang ketika ia dibeli oleh seorang bangsawan Quraisy yang sangat berpengaruh pada masa itu, yaitu Umar Al-Khattab. Ketika itu, Umar belum memeluk Islam dan memusuhi Rasulullah. Umar terkenal dengan bengisnya dan sering mencerca Rasulullah pada masa itu. Umar belum mengetahui keislaman Zinirah sampai pada suatu ketika Umar mendengar suara lantunan Al-Quran yang datang dari Zinirah. Hal ini sontak membuat kemarahan Umar, yang kemudian Umar menghukumnya dengan siksaan yang sangat berat. Zinirah adalah seorang muslimah yang terlihat lemah, namun ia mempunyai jiwa yang cukup kental serta tabah. Ia menjadi mangsa awal yang diburu Umar atas kebenciannya terhadap Islam. Berbagai siksaan, ia dipukul, dijemur di tengah-tengah panasnya terik matahari. Hal itu menjadi kebiasaan rutin bagi Zinirah dalam menjalani kehidupannya sebagai hamba yang memeluk Islam. Namun dengan ketabahannya ia melewati semua itu dengan hati tenang dan mengharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kemarahan Umar memuncak terhadap Zinirah. Dengan wajah bengis bak singa, Umar menyeret Zinirah ke padang pasir, kemudian mengikat kaki dan tangan Zinirah di tengah panas terik matahari. Umar berharap Zinirah dapat meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyangnya. Namun, ketabahan Zinirah atas siksaan tersebut tidak membuatnya goyah untuk melepaskan akidah yang telah ia yakini. Cahaya Islam yang akan dipegang kuat, ia tidak akan berpaling dari Islam. Lihat hal itu, Umar kembali menyeretnya ke pinggir kota dan mengikatnya di tiang. Dan Umar menyuruh orang lain untuk mencongkel mata Zinirah sehingga buta. Ia mendapat cacian dan makian dari kafir Quraisy yang mereka percaya bahwa Zinirah telah dilaknat Tuhan Latta dan Uzza. Namun lagi dan lagi, iman Zinirah tidak luntur. Sekalipun ia telah kehilangan matanya, ia buta demi mempertahankan akidahnya. Kepercayaannya terhadap Allah tidak akan luntur sekalipun ia harus dibunuh, tetap tidak akan mampu menggoyahkan keimanannya. Berita ini pun telah sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian membeli Zinirah dengan harga lebih tinggi. Sejak itu, Zinirah lebih tekun dalam melaksanakan ajarannya. Ia dapat beribadah dan atas karunia Allah, matanya dapat melihat kembali. Ia dapat melihat keindahan alam sekitarnya. Pengorbanan Zinirah mempertahankan keyakinannya membuahkan hasil. Dari peristiwa ini telah membuat ramai orang Quraisy memeluk Islam, termasuk Umar Al-Khattab, tentunya atas hidayah yang Allah berikan. Adapun hikmah dari kisah tersebut adalah sifat seseorang bisa berubah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Seperti halnya sifat bengis Umar yang berubah menjadi lembut, sifat kasarnya berganti dengan pemaaf, bakhil bertukar dengan pemurah, dari mengutamakan dunia menjadi mengutamakan akhirat. Bahkan Umar termasuk salah satu yang tergolong Khulafaur Rasyidin. Zinirah yang seorang hamba sahaya yang dimuliakan Allah bukan karena pangkatnya, namun karena kegigihan dan ketabahannya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala.
Perjuangan seorang muslimah yang tidak terkenal di dunia, namun ia terkenal di langit. Pesan dan kesan saya, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Semua pasti bisa dilalui karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Selama Tuhanmu masih Allah Subhanahu wa taala, maka hidupmu terjamin. Dawuh Bapak Zainuddin Aziz selaku dosen pengampu agama Islam, itulah yang menjadi salah satu prinsip kami untuk saat ini dan seterusnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.